Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masuk ke materi tentang ketenagakerjaan. Ini merupakan materi yang minggu lalu pernah saya singgung sedikit tentang permasalahan suatu bangsa dan negara ketika tenaga kerja yang tidak terurus mengakibatkan dampaknya akan besar sekali terhadap norma-norma sosial dan juga kasus-kasus yang memang terjadi terkait dengan kemiskinan dan kriminalitas. Karena itu tolong perhatikan ya, pastinya semua musuh semua kan hadir dan tidak ada yang izin. Oke, saya cek, nah, ternyata memang hadir semua. Terima kasih, semangat ya. Nah, sebelum kita bahas ke materi, kita bahas tentang entrepreneur muda yang sukses. Kita lihat contoh-contohnya gimana James Prahanto sukses dengan kopi kenangan. Terus Dea Valencia batik kultur, Angki Williams togo kuliner, Reza Nur Ilham keripik, ya, dan lain sebagainya, kebab, Nusantara teknologi, dekor dan seterusnya. Merupakan tokoh-tokoh muda yang sukses dengan bidang usahanya. Pastinya kita termotivasi dong dengan mereka semua dengan usia yang muda tapi mereka relatif sukses dalam karir bisnisnya. Nah, pastinya sekolah yang baik menghasilkan output dan outcome yang baik. Ya, bagaimana alumninya menjadi seorang dokter, pilot, owner sepatu, owner kopi, owner usaha, seorang motivator, dosen dan seterusnya. Inilah yang ingin diharapkan dari sebuah institusi sekolah atau lembaga ketika lulusannya sukses. Pastinya itu menjadi sebuah kebanggaan buat kami para guru dan juga institusi. Nah, skema pembelajaran kita tentang tenaga kerjaan, bagaimana menganalisis permasalahan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Tujuannya kita skip saja, tinggal dibaca saja, dan ada pertanyaan kepada kalian tentang cita-cita. Apakah cita-cita kalian ingin menjadi seorang pegawai, sebagai seorang aparat, atau seorang entrepreneurship? Nah, ini banyak kan ya, apa bentuk-bentuk cita-cita di antara para siswa yang ingin menjadi polisi, pilot, dosen dan seterusnya. Itu sebuah option ya, itu sebuah opsional. Silakan kalian pilih sesuai dengan minat bakat dan juga kemampuan kalian. Silakan kalian pilih. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tepatnya nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan definisi tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini belum berubah karena undang-undangnya belum ada perubahan, belum ada revisi, belum ada amandemen. Tetap di nomor 13 tahun 2003. Tenaga kerja adalah orang yang berusia 15 sampai dengan 65 tahun dan terlibat secara langsung dalam proses produksi. Nah, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di sini adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan sebagainya. Ini merupakan pengertian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bagaimana ada upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, mulai dari peningkatan mutu secara individu, peran negara dan peran swasta. Ada UMP atau upah minimum provinsi ya. Dulu namanya UMR, upah minimum regional. Sekarang ada UMP, UMK ya. Masing-masing berubah-ubah dan berbeda-beda setiap kota dan provinsinya. Ini ada ketentuannya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Nah, ada sistem upah di Indonesia, ada menurut waktu, upah borongan, sistem co-partnership, upah premi, dan upah berkala. Di sini ada setiap upah memiliki cara pembayaran sendiri.
menurut waktu, menurut upah borongan, co-partnership, upah premi, dan upah berkala. Mungkin kalian baca saja. Saya kira sudah paham lah kalian. Gitu. Nah, ini ada PHK alias non-job. Dampaknya pengangguran. Nah, what can I do? I need job pastinya kan. Ketika terjadi margin ya antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja, pasti akan ada namanya pengangguran. Nah, makanya I need job, butuhnya adalah pekerjaan. Apa itu pengangguran? Ya jelas adalah angkatan kerja, yaitu penduduk yang 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Nah, ini namanya pengangguran ya. Usianya 15 sampai 65 tahun tapi dia tidak bekerja sama sekali. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada atau kesempatan kerja. Penyebabnya besarnya angkatan kerja, tidak seimbang, rendahnya keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, resesi ekonomi global, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan video berikut ini saya skip saja ya, nanti kalian boleh dikerjakan setelah di akhir materi saya tampilkan dan kamu kerjakan sebagai post test ya, atau pre-test lah. Tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mulai dari lulusan Nanti saya skip ya gitu. Lalu ada 4 jenis pengangguran, yaitu ada pengangguran konjunktur, struktural, friksional, dan musiman. 3 jenis pengangguran dilihat dari lamanya bekerja. Ada pengangguran terbuka, terselubung, dan setengah menganggur. Ya, saya nggak uraikan kan karena waktu terbatas. Istilah jenis pengangguran tadi sudah disampaikan, ada 4: siklis, struktural, friksional, dan teknologi. Dampak pengangguran pasti banyak lah. Pertama, menurun aktivitas ekonomi negara, menurun pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, menurunkan tingkat keterampilan, beban psikologis, dan penyakit sosial yang itu menjadi momok negara. Ketika pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, kekuburan juga akan bertambah, kriminalitas akan juga pasti banyak. Dampaknya apa sih? Ya, pengangguran pasti dampak psikologis ya. Jadi kalau kita renungkan lagunya Iwan Fals ya, itu ada lagu Sarjana Muda ya. Ini merupakan renungan kita bahwasanya sarjana saja nganggur. Saya skip aja ya lagu Sarjana Muda dari legendaris Iwan Fals. Ini sedikit lagu yang fenomenal juga ya, seperti itu. Dan ini menjadi sebuah gambaran negeri kita yang memang menjadi sebuah dilema ketika banyak sarjana yang menganggur karena pemerintah tidak banyak menyimpan atau memberikan kesempatan lapangan pekerjaan buat para sarjana tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasi pengangguran? Ya jelas membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya biar angkatan kerja bisa tersalurkan. Terus meningkatkan peredaran modal usaha, pekerja juga harus memberikan kemampuan secara kualitas, keterampilan, skill lah itu. Itu bagian dari cara mengatasi pengangguran. Dan contoh soal mungkin jika diketahui jumlah angkatan kerja 400 juta jiwa, penduduk usia kerja 500 juta jiwa, dan jumlah penduduk suatu negara 750 juta, hitunglah besar tingkatan partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, didapat adalah jumlah tingkat partisipasinya sebesar 80%. Ini dikatakan cukup bagus, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang jumlahnya cukup besar. Oke, saya kira
soal-soal ini nanti akan saya berikan lah, dan juga ada tugas personal di Google Form atau dikerjakan di rumah, homework dan seterusnya, akan saya berikan sebagai bahan evaluasi kalian ya. Lalu ada kalimat jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti ya, dan masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela, itu kata Nelson Mandela ya. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Nanti setelah ini kita akan proses juga menganalisa video yang tadi sudah saya skip. Terima kasih. Salam sehat selalu, semangat, dan tetap masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.